Mobil ceper, velg lebar, spakbor udah keren. Emang seenak itu modifnya. Dilihat juga, wih, kece banget. Tapi coba kalian jujur, setelah kalian ganti per keong atau cut per, terus ganti velg 17, 18, atau 19 inch, mobil kalian itu lebih cepat bunyi tek-tek-tek-teknya enggak? Atau bahkan CV join kalian udah diganti 6 bulan yang lalu dan sekarang udah oblak. Banyak yang nggak sadar modifikasi yang dibanggakan ini tadi ternyata adalah pembunuh diam-diam CV join dan Astroda. Hari ini teman-teman aku mau ngebahas nih, kenapa sih mobil ceper, velg lebar, bikin komponen kita cepat mati? Apa sih yang berubah secara teknis dan seberapa besar resikonya? Tapi sebelum kita lanjut pembahasannya, pastikan teman-teman itu mendukung channel ini ya, biar channel ini bisa semakin berkembang. Caranya kalian bisa klik tombol like, komen, dan subscribe. Remember, you don't get it twice, the time of your life. Wajib nonton sampai habis ya. Bagi kalian yang udah modif atau baru mau mulai modif nih, biar kalian nggak menyesal di akhirnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kenapa sih velg yang besar dan ban yang lebar itu sangat beresiko? Beban makin besar, otomatis putaran makin berat teman-teman. Perubahan momen gaya. Logika sederhana kayak gini teman-teman. Kalau kalian itu memodif nih ya, velg semakin besar atau semakin lebar kayak gitu, otomatis posisi ban itu kan menjorok keluar, semakin keluar seperti itu teman-teman. Efeknya ini tuh ibarat kita itu membuka pintu menggunakan linggis. Loh, kok bisa? Jarak titik tumpu itu makin jauh teman-teman. Maka beban hentaan dari CV join itu juga berubah kan? Bisa berlipat kali ganda. Nah, ini yang nggak banyak orang sadari. Setiap lubang, setiap polisi tidur yang dilewati, goncangannya itu langsung ditumpukan penuh di sendi-sendi dari CV join, teman-teman. Otomatis besinya itu capek ya mungkin. Ya, jadi oblak akhirnya. Berat velg dan ban. Nah, ini penting juga. Velg racing yang besar itu biasanya beratnya itu lebih berat dibanding velg yang original. Apalagi kalau bannya itu ukuran yang gambot. Momen inertia jadi lebih besar. Meski kerja lebih berat untuk memutar itu ban teman-teman. Dan saat pengereman atau putaran, getarannya itu kan langsung menghantam CV join. Baik itu inner atau outernya. Berikutnya sudut kontak ban. Biar kelihatan lebih bagus, biasanya itu menggunakan chamber yang negatif. Kalau sudut chamber terlalu ekstrim, posisi bola-bola di dalam CV join itu bekerja tidak dalam posisi standarnya. Otomatis gesekan jadi nggak rata. Satu sisi bisa lebih cepat habis. Dampak suspensi. Ini ya teman-teman aku jelaskan. Kenapa sih modifikasi ceper kayak gitu tuh cepet banget merusak mobil. Gerak roda itu otomatis jadi terbatas. Tekanan meledak nih teman-teman. Sudut kerja dari CV join itu jadi maksimal. Secara pabrikan, CV join itu disetting kayak gitu ya. Itu untuk kerja, dia itu naik turun kayak gitu. Travel suspensi, banyak orang juga ngomong seperti itu. Kalau mobil dimodifikasi, ceper berlebih seperti itu. Posisi Astroda jadi tertarik atau tertekan terus teman-teman. Bisa dikata tidak lurus sempurna kayak gitulah. Efek yang muncul, CV join itu bekerja di posisi yang apa ya? Membungkuk seperti itulah. Bekerja di posisi yang enggak sempurnanya, membungkuk kayak gitu dan itu terus menerus. Pelumas itu jadi nggak merata. Akhirnya besi ketemu besi. Gesekan nih teman-teman. Jadi CV joinnya itu pasti nggak awet. Hentakan keras, hard impact.
Suspensi yang ceper itu kan otomatis mainnya cuma dikit ya. Bisa dikata juga pernya itu lebih keras. Jarak main tuh dikit banget. Saat lewati lubang dikit kayak gitu tuh, itu pasti lebih berasa teman-teman. Nggak ada peredam yang bagus. Guncangan yang keras ini teman-teman, itu masuk di CV joint, di bola-bolanya itu loh. Kalau itu terus-menerus dapat tekanan, dapat guncangan, otomatis kan akhirnya peyang, jadi penyok itu teman-teman. Pasti kalah lambat laun. Wah, efeknya kayak gitu ya. Berikutnya karet boot cepat sobek. Posisi as yang berubah, yang nggak semestinya kayak gitu. Otomatis kan karetnya itu juga mengikuti. Ketarik juga kayak gitu. Atau malah kegesek dia. Apalagi kalau berbeloknya itu mentok. Wah, si karet ini tuh ketariknya tuh sampai maksimal. Dan apa yang terjadi? Akhirnya karet ini jadi bocor atau sobek seperti itu. Kalau udah sobek, otomatis juga debu bisa masuk, CV joint umurnya nggak bisa lama akhirnya. Efek domino dan bahayanya. Jangan sampai ya ini terjadi sampai putus di jalan. Jangan terjadi sama kalian lah ya teman-teman. Jadi gini ya teman-teman, kalau terus dipaksakan yang terjadi itu kayak gini nih. CV joint otomatis itu gampang banget oblak. Berikutnya pasti muncul bunyi. Umur pakai kalau standar kan bisa 5 tahunan. Nah, kalau dimodif dengan model yang seperti itu tadi, itu bisa cuma 1-2 tahun aja. Kalau udah umurnya semakin pendek kayak gitu, otomatis kan biaya untuk perawatan juga lebih banyak. Yang berikutnya as roda bisa bengkok. Beban berlebih pada velg yang lebar, ditambah dengan hentaan suspensi yang keras, bisa bikin batang as ini melengkung teman-teman. Efeknya mobil itu bisa getar di kecepatan tertentu. Setir mulai goyang dan nggak enak dikendarai. Resiko tertinggi as roda bisa putus atau patah di saat kalian pakai itu mobil. Ini yang paling ngeri teman-teman. Karena adanya beban yang nggak wajar, yang terus ditimpakan terus-menerus, otomatis si besi ini tadi itu mengalami yang namanya jadi gampang banget aus teman-teman. Bayangin teman-teman saat kalian tuh ngebut di jalan tol atau di jalan umum kayak gitu. Tiba-tiba as roda kalian itu patah atau CV joint-nya itu terlepas. Apa yang terjadi teman-teman? Fatal kan? Roda itu miring 90 derajat. Akhirnya mobil kalian tuh bisa terguling di kecepatan yang tinggi. Atau bisa juga menyebabkan tabrakan karambol teman-teman. Ini ya teman-teman, aku kasih solusinya. Kalau teman-teman itu pengen bergaya, tapi masih dalam batasan yang aman seperti itu. Ini nih tipsnya. Modif memang nggak dilarang, itu hak setiap kita kayak gitulah. Tapi keselamatan kan nomor 1. Tips biar aman nih, jangan terlalu ekstrim. Ceper yang sewajarnya aja. Velg pilih ukuran yang masih di batas toleransi. Rasionya wajar kayak gitu. Pakai spacer. Atau pilih offset valve yang benar biar beban itu nggak terlalu menjorok. Berikutnya kalian tuh wajib nih hukumnya untuk selalu cek karet dari CV joint-nya. Ya 3-6 bulan sekali lah. Kalau kalian ganti spare part kayak gitu, usahakan nih ya spare part-nya itu yang kualitasnya bagus. Karena apa? Ya karena ini mau dipakai di mobil yang dimodif. Otomatis biar ini juga lebih awet kayak gitu. Bebannya ini beda loh teman-teman sama yang standar. Ini teman-teman aku ada pertanyaan. Teman-teman yang udah modifikasi nih, yang mungkin buat valve-nya lebih lebar, bannya lebih lebar kayak gitu. Kira-kira CV joint di mobil kalian itu umurnya berapa lama? Bisa awet enggak kayak gitu? Tulis ya pengalaman teman-teman di kolom komentar. Biar teman-teman yang lain itu bisa dapat referensi. Oke teman-teman, saya Bayu Prakoso. See you. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life.